Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Az-Zikri Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Nur Hamzah beserta seluruh jajarannya dari kepengurusan DKM, Imam kita Ustaz Muhammad Sahlani yang saya hormati, juga hadirin hadirat yang alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini sehadir dalam rangka kita ibadah salat Isya berjamaah, salat tarawih, witir, juga mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan ini tentunya menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan malam Ramadan yang sangat mulia ini, di mana ibadah saum di bulan Ramadan ini punya tujuan yang sama-sama kita maklumi, yakni la'allakum tattaqun, yakni bagaimana supaya kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita sebagai hamba-hamba Allah senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam arti imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, mampu melaksanakan segala perintah-perintah Allah, juga mampu menghindari dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita hamba-hambanya menjadi orang yang muttaqin? Dari hasil ibadah puasa ini harus ada buah, yakni ketakwaan kepada Allah. Ternyata dengan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih bermacam-macam fadilah keutamaan. Dan kita akan meraih berbagai maziyah keistimewaan. Dari sekian banyaknya keutamaan dan keistimewaan itu adalah insya Allah kita akan meraih 3 hal. Yang pertama, bagi orang yang hidupnya selalu bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang terhormat, orang yang hidupnya bermakna dan mulia. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya sekarang
manusia-manusia yang terjerumus kepada hal-hal yang maksiat, durhaka pada Allah. Apakah itu dengan perjudian, apakah itu dengan korupsi, atau perzinaan, narkoba, dan sebagainya. Ini kemungkinan karena ketakwaannya sudah luntur, sehingga hidupnya menjadi hina, bahkan ada di penjara. Tapi kalau terus dia menjaga ketakwaannya kepada Allah, tentu akan terhindar dari hal-hal yang negatif itu. Jadi yang pertama, bagi orang yang selalu bertakwa kepada Allah, hidupnya akan senantiasa mulia. Mulia di mata Allah dan otomatis tentunya di mata manusia. Yang kedua, ketika hamba-hamba Allah ini selalu bertakwa kepada Allah, maka segala kendala dalam hidupnya Allah akan memberikan solusi, jalan keluar. Bahkan rizkinya pun oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah. Bahkan tidak disangka-sangka ada aja rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar, solusi dari segala kendala-kendala hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah janjikan Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ini adalah berkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan diberikan jalan keluar dari segala kerumitan-kerumitan hidupnya, bahkan rizkinya oleh Allah akan dipermudah. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah atau fadilah keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni ketika nanti di yaumil qiyamah, di alam akhirat, di mana menurut informasi dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu akan dibagi dua klasifikasi. Ada dua kelompok, ada dua golongan. Ya, istilah Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7 itu dengan firman Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah, ada kelompok manusia yang akan disiapkan oleh Allah, dibariskan dan digolongkan ke dalam ahli syurganya Allah, yang tentunya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Wa fariqun fis sa'ir, sementara kelompok yang satu lagi justru ada di dalam neraka, api neraka yang begitu panasnya, yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagi orang yang selalu hidupnya bertakwa ketika di alam fana ini, ketika di dunia ini selalu patuh kepada perintah-perintah Allah dan menghindari sejauh-jauhnya daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Allah berjanji dan janjinya pasti akan terbukti, karena Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan menyalahi akan janjinya. Beda dengan janji manusia, kadang-kadang ada yang hanya tinggal janji, ya, janji hanya tinggal janji tapi tidak ada bukti. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala pasti. Allah menjanjikan dalam Al-Quran
bagi orang yang ketika hidupnya di dunia ini selalu bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan digolongkan ke dalam golongan ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya, itu bisa kita baca di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya wasari'u, hendaklah kalian bergegas, cepat-cepat, jangan loyo, ila maghfirati mir rabbikum, untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, dengan banyak bertobat, beristighfar, beramal solehah, beramal-amal yang soleh, wa jannah, dan meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu bagaikan 7 lapis langit dan bumi. Yang luar biasa tentunya lapangnya, yang luar biasa luasnya. Jangankan 7 lapis langit dan bumi ya, masih 1 lapis aja bumi ini begitu lapangnya, begitu luasnya. Saya kira ketika saya ke Saudi Arabia misalnya, saya pikir di sana ada ujungnya bumi itu. Ternyata masih luas. Begitu juga ketika 2009-2010 dapat kesempatan saya diminta dakwah ceramah di Amerika, yakni di Washington DC atau di New York atau di Los Angeles. Ini ternyata setelah kita teliti di sana juga bumi Allah Subhanahu wa taala masih begitu luas, luar biasa. Apalagi kalau misalnya sampai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu surganya Allah begitu lapang dan luas sekali. Tentunya banyak keindahan-keindahan di sana. Akan tapi ini untuk siapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan jelas di dalam akhir ayat 133 itu, mu'iddat lil muttaqin. Disiapkan surga yang hebat itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan tujuan utama la'allakum tattaqun tadi. Ini adalah sebagai penghantar supaya kita semua dalam ibadah di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Selain hidupnya dia mulia, juga segala kendala-kendala hidupnya diberikan solusi oleh Allah. Rizkinya dimudahkan, juga nanti ketika kembali ke akhirat dia mendapatkan tempat yang sangat layak, yakni surga Jannatun Naim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di akhir mau'izah ini ya, saya sebagai pribadi muslim dan sekaligus salah seorang khatib di masjid ini, bahkan alhamdulillah masih dipercaya juga sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok. Mungkin perlu sedikit diinformasikan kepada hadirin hadirat bahwa alhamdulillah pada bulan Maret yang lalu ini
di Depok ini sudah diadakan musda lagi, yakni musyawarah tingkat daerah untuk memilih ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang baru, karena masa jabatannya 5 tahun sudah habis. Saya menjabat MUI ini dari tahun 2003 sampai 2008, 5 tahun masa baktinya. Kemudian 2009 itu musda lagi ya untuk memilih waktu itu 100 para ulama di 6 kecamatan, masih 6 kecamatan belum 11. Ternyata tahun 2009 yang lalu musyawirin rupanya sepakat bahwa ya saya diminta untuk menjadi ketua umum lagi untuk periode yang kedua. Akhirnya pada bulan Maret 2014, karena 2009 sampai 2014 masa jabatan masa bakti saya sudah habis, akhirnya musyawarah lagi. Karena kecamatannya di Depok ini sudah menjadi 11, akhirnya tidak kurang 150 ulama kita undang untuk memilih yang terbaik.